jimat, rajah, dan mantra. Karena keselamatan dan kesuksesan merupakan kebutuhan dasar manusia dalam kehidupan ini, maka setiap cara yang ditawarkan untuk meraih keselamatan dan kesuksesan tersebut senantiasa menarik untuk dijadikan sebagai pedoman. Salah satu cara yang sering digunakan oleh sebagian masyarakat dalam mencari keselamatan dan keberhasilan adalah dengan menggunakan jimat, rajah, ataupun mantra. Hakikat jimat, rajah dan mantra. Jimat, azimat berarti barang atau tulisan yang dianggap mempunyai kesaktian dan dapat melindungi pemiliknya, digunakan sebagai penangkal penyakit dan sebagainya. Sedang rajah adalah suratan, gambaran, atau tanda yang dipakai sebagai azimat untuk menolak penyakit dan sebagainya. Adapun mantra diartikan sebagai perkataan atau ucapan yang memiliki kekuatan goib, misalnya dapat menyembuhkan, mendatangkan celaka, dan sebagainya. Biasanya diucapkan oleh dukun atau pawang untuk menandingi kekuatan goib yang lain. Dengan demikian, jimat, rajah, ataupun mantra pada dasarnya sama, yaitu benda, bacaan, atau tulisan dan cacahan yang dianggap mempunyai kesaktian dan dapat melindungi pemiliknya. Benda tersebut sering digunakan sebagai penangkal penyakit, penyebab kekebalan, pelaris jualan, dan lain sebagainya. Dalam Islam, jimat, rajah, ataupun mantra mencakup semua benda yang digantung atau disimpan dengan keyakinan bahwa benda tersebut dapat mendatangkan manfaat atau menolak mudarat atau menjadi sebabnya. Benda-benda tersebut dikenal dalam bahasa Arab dengan istilah azimah, tamimah, talsamah, hizr, hijab, dan wadah. Bagi masyarakat Arab jahiliyah, benda-benda tersebut biasanya digunakan untuk menangkal penyakit dan bahaya bagi anak-anak dan hewan mereka. Setelah Islam datang, praktek dan keyakinan seperti itu dilarang keras. Terdapat dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam menentukan benda yang dianggap sebagai jimat, rajah, ataupun mantra. Pertama, jimat, rajah, ataupun mantra tidak terbatas pada bentuk tertentu, seperti keris, batu akik, dan semacamnya. Tetapi mencakup semua benda, bacaan, atau tulisan dan cacahan, baik berbentuk gelang, kalung, sabuk pinggang, tulisan di kertas atau kain dan sebagainya. Baik dipakai, digantung, disisipkan, ditempel, ataupun disimpan pada tempat tertentu. Kedua, terdapat keyakinan bahwa benda atau tulisan tersebut dapat mendatangkan manfaat, memberi keselamatan dan keberhasilan, atau menolak bahaya dan mudarat. Dengan memahami kedua prinsip ini, maka kita dapat mengerti hakikat jimat, rajah, dan mantra meski dinamakan sebagai sebab, syarat, pegangan, pengasih, pelaris, wafak, isim, dan lain-lain namun hakikatnya tetap sama. Meski yang memberikannya adalah kiai, ustadz, orang alim, orang pintar, dan semacamnya, kalau kedua unsur di atas terdapat di dalamnya, maka tetap dikategorikan sebagai jimat, rajah, ataupun mantra. Hukum menggunakan jimat, rajah, ataupun mantra. Jimat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu jimat yang berasal dari Al-Quran atau doa-doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan jimat yang bukan berasal dari keduanya. Menggunakan jimat, rajah, ataupun mantra yang bukan berasal dari Al-Quran atau doa Nabi adalah haram dan termasuk perbuatan syirik yang dilarang keras dalam Islam. Karena hal tersebut bertentangan dengan akidah Islam yang menegaskan bahwa keselamatan dan keberhasilan hanya dari Allah semata. Sedang jimat, rajah, ataupun mantra tidak dapat memberikan keselamatan dan kebahagiaan, juga bukan sebab datangnya keselamatan dan keberhasilan tersebut. Allah berfirman, katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan mudarat kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan mudarat itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanyalah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Quran Surah Az-Zumar ayat 381. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengecam orang yang menggunakan jimat, rajah, dan mantra dengan tujuan mendatangkan manfaat dan keberuntungan atau mudarat dan bencana serta menyebutnya sebagai perbuatan syirik.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jampi-jampi, jimat-jimat, dan guna-guna adalah syirik. Hadits riwayat Abu Daud, Sahih. Beliau juga bersabda, barang siapa menggantungkan tamimah, maka dia telah berbuat syirik. Hadits riwayat Ahmad, Sahih. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang yang memakai gelang kuningan, beliau bertanya kepadanya, apa ini? Orang tersebut menjawab, penangkal sakit. Maka Rasulullah memerintahkan dan menegaskan kepadanya, lepaskan, karena benda itu hanya menambah kelemahan pada dirimu, jika kamu meninggal sedangkan benda itu masih ada di tubuhmu, niscaya engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Hadits riwayat Ibnu Majah, sanadnya lemah. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu pernah melihat gelang benang di tangan seseorang yang dipakai untuk menangkal demam, lalu benang tersebut diputus oleh beliau seraya membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan lain. Quran Surah Yusuf ayat 106. Tingkat kesirikan jimat, rajah, dan mantra. Tingkat kesirikan jimat, rajah, dan mantra tidak lepas dari salah satu di antara dua kemungkinan. 1. Syirik besar, yaitu jika jimat, rajah, dan mantra tersebut diyakini dapat mendatangkan manfaat dan keberuntungan atau menyebabkan keselamatan secara langsung selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik besar ini dapat menggugurkan iman seseorang, mengeluarkannya dari Islam, dan menggugurkan semua amalannya. Allah berfirman, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan terhapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surah Az-Zumar ayat 65. 2. Syirik kecil, yaitu jika jimat, rajah, dan mantra tersebut diyakini hanya sebagai sebab datangnya manfaat, keberuntungan dan keselamatan sedang yang mendatangkannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik kecil ini tidak sampai menggugurkan keimanan seseorang dan tidak mengeluarkannya dari Islam, juga tidak sampai menggugurkan semua amalannya. Tetapi syirik ini tetap dikategorikan sebagai dosa paling besar dan lebih berbahaya daripada dosa-dosa besar lainnya. Sedangkan jimat, rajah, dan mantra yang berasal dari Al-Quran, sebagian ulama membolehkannya dengan alasan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, sedang berobat dengannya merupakan sesuatu yang disyariatkan. Namun yang lebih tepat adalah pendapat ulama yang melarang penggunaan Al-Quran sebagai jimat. Hal tersebut didasarkan atas beberapa alasan. 1. Keumuman dalil pelarangan jimat dan tidak ada dalil lain yang mengkhususkan bolehnya hal tersebut. 2. Demi menutup jalan-jalan syirik, yaitu perbuatan menggantungkan selain Al-Quran sebagai jimat. 3. Dapat menyebabkan penghinaan terhadap Al-Quran karena dibawa ke tempat najis dan kotor. Meski terlarang, tidak berarti bahwa menggunakan jimat yang murni berisi ayat Al-Quran tersebut dikategorikan sebagai syirik. Tidak demikian, karena syirik itu pada hakikatnya adalah menyekutukan makhluk dengan Allah, sedang Al-Quran bukan makhluk tetapi sifat Allah yang datang darinya dan kepadanya akan kembali. Dengan demikian, seluruh bentuk jimat terlarang dalam Islam, baik yang berasal dari Al-Quran atau selain Al-Quran.